Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jainuddin. Saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu tugas dari ICT, mata kuliah ICT. Saya akan presentasikan tugas saya yang saya beri judul Pengantar Manajemen SDM. Oke, pengertian manajemen SDM. Manajemen sumber daya manusia atau dikenal dengan MSDM adalah pemanfaatkan para individu untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Itu menurut Mondi tahun 2008. Tujuan manajemen sumber daya manusia adalah meningkatkan kontribusi produktif para karyawan bagi organisasi secara strategik, etis, dan bertanggung jawab sosial menurut Wetter dan Davis tahun 1996. SDM adalah aset yang harus dikelola secara cermat dan sejalan dengan kebutuhan organisasi menurut Schuller dan Jackson tahun 2006. Selanjutnya, apa sih perbedaan MSDM dengan manajemen personalia? Itu menurut Saddam tahun 1996. Yaitu dalam istilah manajemen personalia, terkadang pengertian bahwa karyawan personalia hanya dianggap sebagai salah satu faktor produksi saja yang tenaganya harus digunakan secara produktif bagi pencapaian tujuan dan perusahaan. Sedangkan dalam MSDM terkandung pengertian bahwa karyawan SDM yang ada dalam perusahaan merupakan aset perusahaan, kekayaan milik yang berharga perusahaan, sehingga harus dipelihara dan dipenuhi kebutuhannya dengan baik. Apa sih tujuan-tujuan MSDM? Tujuan-tujuan MSDM itu ada 4. Yang pertama yaitu tujuan organisasional, yang kedua yaitu tujuan fungsional, yang ketiga tujuan kemasyarakatan, yang keempat yaitu tujuan personal. Yang dimaksud tujuan organisasional yaitu memastikan bahwa MSDM berkontribusi pada efektivitas organisasional. Departemen SDM membantu para manajer untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Dalam hal ini, para manajer tetap bertanggung jawab penuh atas para bawahannya atau departemennya, hanya memberikan dukungan dalam hal. Yang selanjutnya yaitu tujuan fungsional. Tujuan fungsional ialah menjaga kontribusi Departemen SDM dalam tingkat dan yang layak bagi kebutuhan-kebutuhan organisasi. Sumber-sumber daya akan terbuang percuma jika MSDM tidak direncanakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang selanjutnya ialah tujuan kemasyarakatan. Tujuan kemasyarakatan yaitu bersikap etis dalam bertanggung jawab sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan dan tantangan-tantangan masyarakat sembari meminimalkan dampak negatif tuntutan tersebut bagi organisasi. Yang selanjutnya yaitu tujuan personal, yaitu membantu para karyawan mencapai tujuan-tujuan pribadi mereka sejauh tujuan-tujuan mendorong kontribusi individual bagi organisasi. Tujuannya ialah para karyawan akan tercapai jika para karyawan dipelihara, dipertahankan, dan dimotivasi. Jika tidak demikian, kinerja dan kepuasan karyawan akan menurun dan karyawan bisa meninggalkan organisasi. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang fungsi-fungsi MSDM menurut Wetter dan Davis tahun 1996. Yang pertama yaitu persiapan seleksi. Persiapan seleksi itu di dalamnya yang pertama itu ada analisis dan desain jabatan. Yang kedua yaitu perencanaan SDM. Yang ketiga yaitu rekrutmen. Yang keempat yaitu seleksi. Selanjutnya yaitu pengembangan evaluasi. Yang pertama yaitu orientasi dan penempatan dan PHK. Selanjutnya yaitu pelatihan dan pengembangan. Yang ketiga yaitu perencanaan karir, yang keempat yaitu penilaian kinerja.
Selanjutnya yaitu tugas-tugas MSDM. Tugas-tugas MSDM banyak sekali. Di antaranya yaitu perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen dan seleksi. Yang pertama yaitu melaksanakan analisis pekerjaan untuk menentukan pekerjaan-pekerjaan yang spesifik. Yang kedua yaitu meramalkan sumber daya manusia yang dibutuhkan organisasi untuk mencapai sasaran. Yang ketiga, mengembangkan dan mengimplementasikan rencana untuk memenuhi kebutuhan SDM tersebut. Yang keempat, rekrutmen sumber daya manusia untuk mencapai sasarannya. Yang kelima, yaitu seleksi sasarannya dan penempatan sumber daya manusia. Yang selanjutnya itu terkadang suatu sistem itu ada terjadi permasalahan. Baiklah, yaitu selanjutnya permasalahan dalam SDM. Yang pertama yaitu kesalahan penempatan orang dalam suatu pekerjaan. Yang kedua yaitu turnover yang tinggi. Yang ketiga, rendahnya kinerja karyawan dalam melaksanakan pekerjaan. Yang keempat, pembuangan waktu yang tidak efektif dalam melaksanakan pekerjaan. Yang kelima, diskriminasi dalam memperlakukan karyawan. Yang keenam, kecelakaan kerja yang tinggi. Yang ketujuh, ketidakadilan dalam pengupahan. Yang kedelapan yaitu ketidakberdayaan karyawan. Baiklah, demikian tugas presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa ya untuk like dan subscribe tugas ini. Terima kasih.